بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد. الحمد لله، في هذه الليلة المباركة بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا ودراستنا في مجلسنا هذا، وهو مجلس المدارسة الذي ندرس فيه الأمور الواجبة تعلمها لكل مسلم. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. كنا في لقائنا الماضي بدأنا الكلام في القسم القسم الثاني من أسباب الردة. Di pertemuan yang lalu, kita telah masuk ke pembahasan bagian kedua dari sebab-sebab riddah atau sebab-sebab kekufuran, yang mana sebelumnya kita baca penjelasan dari al-muallif dari kitab Sulam Taufiq. Rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahasanya asbabur riddah salah satu aqsam. Sebab kemurtadan atau sebab kekufuran itu ada tiga macam. Maksudnya tiga macam dikelompokkan menjadi tiga. Ada sebab-sebab kekufuran yang berupa keyakinan di dalam hati. Ada sebab-sebab kekufuran yang berupa al-amal bil jawarih, yaitu perbuatan fisik, dan ada sebab-sebab kekufuran yang berupa ucapan dengan lisan. Untuk bagian pertama dan kedua sudah kita bahas dan pelajari, walhamdulillah, dan semoga kita bisa betul-betul memahaminya dan bisa betul-betul menjaga diri kita dari hal-hal yang kita bahas kemarin, sehingga kita bisa betul-betul menjaga keimanan kita dan keislaman kita. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Malam hari ini, insya Allah, sebagaimana rencana kita, kita akan melanjutkan bagian yang ketiga, yaitu ar-riddatu bil lisan atau al-aqwal al-kufriyah. Sebab-sebab kemurtadan dengan lisan atau perkataan-perkataan yang menjerumuskan seseorang pada kekufuran. Di pertemuan yang lalu sempat kita baca sebagian dari bagian ini, ya kan Ibu ya? Mungkin kita baca lagi sekilas, saya yang baca supaya lebih cepat karena kemarin sudah kita baca dari ibu-ibu sekalian. Baik, أقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أمثلة الردة باللسان أي الأقوال الكفرية. والقسم الثالث الأقوال، وهي كثيرة جدا لا تنحصر. منها أن يقول الشخص لمسلم يا كافر، أو يا يهودي، أو يا نصراني، أو يا عديم الدين، مريدا أن الذي عليه المخاطب من الدين كفر أو يهودية أو نصرانية أو ليس بدين، وكالسخرية باسم من أسمائه تعالى أو وعده أو وعيده
mimman la yakhfa alaihi nisbatu dzalika ilaihi subhanahu. Kemarin sampai sini saja Ibu ya yang kita baca. Yang Iya, di Ustaz. atas ya malah Ustaz. Nah, yang di atasnya kan sudah kita bahas dan jelaskan kan Om ya. Iya, Ustaz. Ya Um, sampai sini. nah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Hmm. Kita terjemahkan secara singkat terlebih dahulu, baru nanti insya Allah kita jelaskan. Amthilatur riddati bil lisan. Contoh-contoh kemurtadan dengan lisan. Ay al-aqwal al-kufriyah. Yaitu perkataan-perkataan yang menjerumuskan seseorang pada kekufuran. Wal'iyadzubillah. Wal qismu tsalitsu al-aqwal. Bagian ketiga dari sebab-sebab kemurtadan adalah al-aqwal. Sebab dengan ucapan. Wahya kathiratun jiddan la tanhasir. Dan dia, maksudnya al-aqwal al-kufriyah ini tadi, domirnya pakai hiya. Kenapa domirnya pakai hiya? Kan aqwal itu bentuknya jamak, sedangkan hiya itu bentuknya mufrad. Kembali lagi ke kaidah yang pernah kita sebutkan, bahwasanya al-jam'ul ghairul aqil, Melakukan al-jam'ul seperti ghairul itu. aqil nu'amiluhu mu'amalatal mufrad mu'annas. Jamak yang tidak berakal, maka kita perlakukan seperti mufrad mu'annas. Gitu kan Ibu ya? Dalam semua hal, Iya. baik dalam domirnya, baik dalam sifatnya, baik isim isyarahnya, dan semuanya. Ya, bahkan mubtada khobar kalau kita rangkai dalam mubtada khobar, maka kita perhatikan seperti mufrad muannas. Makanya di sini dhamirnya pakainya iya, padahal yang dimaksud adalah al-aqwal. Nah, wahiyya katsiratun. Ah, di sini juga sifatnya kan, Mas. Katsiratun sifatnya juga mufrad muannas. Ya, atau ya. Iya. Iya, katsiratun jiddan. Dia banyak sekali. Maksudnya perkataan-perkataan yang menjerumuskan seseorang pada kekufuran itu banyak sekali. La tanhasiru. Tidak terbatas. Sangat banyak sekali. Minha di sini beliau menyebutkan sebagiannya saja sebagai contoh. Nah, min di sini adalah min at-tabi'iyah bermakna ba'd. Di antaranya, kalau kita terjemahkan demikian, di antaranya, minha, di antaranya, an yaqula syakhsu li muslimin, jika seseorang, maksudnya seorang muslim, ini kan membahas sebab-sebab kemurtadan atau perkataan-perkataan yang menjerumuskan seseorang pada kekufuran. Jika seseorang muslim, an yaqula syakhsu, maksudnya asyakhsul muslim li muslimin. Jika seseorang yang muslim kemudian mengatakan kepada muslim yang lain, ya kafir, ya Yahudi, wahai kafir, wahai Yahudi, ya Nasrani, wahai Nasrani, atau ya adimal din, wahai orang yang tidak beragama. Misalkan ini ada saudara muslim kemudian dikatai dengan perkataan-perkataan seperti ini, maka ini adalah contoh-contoh hal yang bisa menyebabkan atau contoh-contoh perkataan yang bisa menjerumuskan seseorang pada kekufuran. Kemarin sempat kita sebutkan bahwasanya ya kafiru, ya Yahudi, ya Nasrani. Ini semuanya adalah munada. Tiga yang pertama ini munada mufrad ma'rifah. Makanya tidak boleh tanwin. Mabaniun ala dham. Ya kafiru. Tidak boleh ya kafirun. Ya Yahudiyu. Ya Nasraniyu. Tidak boleh tanwin. Sedangkan ya adimaddin. Adima itu munada mudhaf. Makanya harus mansub. Munada kalau mudhaf juga maka harus mansub. Ya adimaddin. Berikutnya muridan. Muridan ini sebagai hal. Hal itu menjelaskan kondisi saat terjadinya fi'lun. Jadi maksudnya apa? Eh, perkataan yang diucapkan ini tadi akan menjerumuskan perkataan ya kafir, ya Yahudi, ya Nasrani, ya adimaddin akan menjerumuskan seseorang kepada kekufuran jika diucapkan dalam kondisi muridan annalladzi alaihi muqatab min ad-dini kufrun aw yahudiyatun aw nasraniyatun aw laisa bidini. Ini qaid. Qaid itu apa? Ketentuan. Jadi perkataan-perkataan ini tadi bisa menjerumuskan seseorang pada kekufuran jika diucapkan dalam kondisi demikian. Muridan.
bermaksud bahwasanya agama yang dianut oleh, yang diajak bicara, yang dikatai itu tadi, bukan merupakan agama, atau eh, bukan merupakan agama Islam, merupakan kekufuran, atau dia menganggap bahwasanya yang agama yang dianut orang yang dikatai ini adalah agama Yahudi atau Nasrani, atau bahkan bukan merupakan agama. Ini contoh yang pertama. Kemudian yang kedua beliau melanjutkan, ini yang kedua. Wa kasukhriyati bismin min asma'ihi ta'ala awa'idhi awa'idihi. As-sukhriyah. As-sukhriyah itu bisa juga diartikan dengan al-istihza. Kalau di dalam Al-Quran kita membaca firman Allah Ta'ala, la yaskhar qawmun min qawmin. Ya kan Ibu ya? Di dalam surat apa Ibu sekalian? Al-Hujurat ya Ustaz ya. Allah. Zaid. Al-Hujurat ayat 11. Sahih. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Apa artinya di situ? Janganlah suatu kaum laki-laki menghina atau merendahkan. Ya kan ya, Bu? Menghina atau merendahkan kaum yang lain. Bisa jadi orang yang direndahkan, kaum yang direndahkan atau dihina itu lebih baik dari yang menghina. Nah, itu udah asal kata sukhriyah. Sakhira yaskharu. Sakhira yaskharu maknanya istahza'a yastahzi'u. Menghina atau meremehkan atau merendah. Begitu Bu ya? Wadah Muhammad. Ini binisbah li Al-Hujurat. Terkait dengan surat Al-Hujurat ini mungkin perlu sekali bagi kita untuk merenungi, menelaah, dan memahami serta mengamalkan surat Al-Hujurat. Karena banyak sekali adab-adab dan akhlak yang dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat. Wafaqanallahu jalla. Kita kembali ke sini. Wa kasukhriyah, termasuk bentuk kekufuran atau sebab kemurtadan dengan lisan adalah as-sukhriyah, merendahkan atau meremehkan atau menghina ism min asma'ihi ta'ala, nama dari nama-nama Allah. Au wa'dihi, atau merendahkan, meremehkan, menghina wa'dihi, ancaman apa? eh, Janji baik Allah. Misalkan Allah menjanjikan pahala, Allah menjanjikan surga. Kemudian dia meremehkannya, menghinanya, eh, merendahkan. Au wa'idihi, demikian juga ancaman-ancaman berupa hukuman, azab, dosa. Demikian juga hal itu kalau misalkan diremehkan, direndahkan, dihina, maka itu juga salah satu bentuk perkataan yang bisa menjerumuskan seseorang pada kekufuran. Di sana ada qaid, ada penjelasan tambahan. Mimman la yakhfa alaihi nisbatu dzalika ilaihi subhanahu. Ini berlaku bagi orang yang betul-betul memahami, mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah itu uh, nah, hal ini terkait segala sesuatu yang betul-betul difahami dan diketahui bahwasanya itu adalah terkait dengan Allah, dinisbatkan kepada Allah. Jadi apapun apapun yang terkait dengan Allah, yang dinisbatkan kepada Allah, baik itu nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan Allah, kemudian juga janji-janji kebaikan dari Allah, kemudian ancaman-ancaman dari Allah. Kalau misalkan semuanya itu direndahkan, diremehkan, termasuk juga nabi-nabi dan malaikat. Kalau misalkan direndahkan, diremehkan, dihina, maka itu termasuk salah satu bentuk sebab kemurtadan.
perkataan-perkataan yang menjerumuskan seseorang pada kekufuran. Kurang lebih seperti itu terjemah singkatnya. Insya Allah bisa dipahami juga ya. Baik. Tapi mungkin umat sekalian di sana masih ada hal yang perlu lebih kita pahami dari apa yang disebutkan oleh al-muallif di sini. Di awal beliau menyebutkan an yaqula syakhsu li muslimin, jika seorang muslim mengatakan kepada muslim yang lain, ya kafir, dengan keyakinan bahwasanya agama yang dianut orang yang dikatai ini adalah bukan agama Islam. Kemudian ya Yahudiyu, misalnya, dengan keyakinan bahwasanya agama yang dianut orang yang dikatai ini adalah agama Yahudi. Ya Nasraniyu, disertai dengan keyakinan bahwasanya agama yang dianut oleh orang yang dikatai ini adalah agama Nasrani. Atau ya adimad din, wahai orang yang tidak beragama, atau wahai komunis, gitu. Wahai orang yang tidak bertuhan. Dengan keyakinan bahwasanya yang diyakini oleh orang yang dikatai ini adalah bukan agama. Ini harus ada qaid gitu. Harus ada ketentuan itu di dalam hatinya meyakini seperti itu. Wafaqanallahu jami'an. Tapi kalau misalkan um, tidak meyakini hal itu, maksudnya uh, mengatakan ya kafir misalkan, wahai kafir. Tapi maksudnya adalah wahai orang yang tidak bersyukur pada nikmat. Maksudnya kafir kafirun ni'mah. Maka uh, perkataan itu tidak serta-merta menjadikannya murtad atau keluar dari agama Islam. Gitu Ibu ya. Jadi kalau niatnya berbeda maka berbeda. Demikian juga kalau misalkan orang mengatakan ia kafir kepada muslim yang lain, tapi maksudnya adalah karena perbuatannya. Perbuatan orang yang dikatai ini mencerminkan orang kafir, bukan bukan meyakini bahwasanya agamanya ini adalah agama orang kafir, tapi meyakini tapi maksudnya adalah perbuatannya, karena perbuatan orang yang dikatai ini seperti perbuatannya orang kafir maka dikatai ya kafir. Bukan mengatai berdasarkan apa yang dianutnya. Kalau yang dianutnya adalah agama Islam, maka kalau misalkan tetap diyakini seperti itu bagi orang yang mengatai, sedangkan yang dikatai adalah maksudnya adalah perbuatannya, maka ini juga bukan bukan bentuk perkataan yang menyebabkan kepada kemurtadan. Bingung tidak maksud saya Ibu sekalian? Bingung, Ustadz. Jadi begini Mas sekalian, di sini perkataan ini ya kafir, ini harus dilihat niatnya. Maksudnya apa? Kalau niat dan maksudnya adalah menganggap bahwasanya agama yang dianut orang yang dikatai itu bukan agama Islam, padahal dia orang Islam, tapi kita katai ya kafir dengan maksud agama yang dia anut itu bukan agama Islam. Naam, ini adalah sebab kemurtadan. Jelas ya, insya Allah sampai di situ. Nah, Naam. Namun kalau maksudnya bukan seperti itu, tapi kalau misalkan maksudnya adalah ya kafir, maksudnya adalah karena orang ini tidak mensyukuri nikmat, maksudnya kafir di sini kufrun ni'mah, mengkufuri nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka perkataan ya kafir ini tidak menyebabkan orang yang mengatakannya menjadi kafir, tidak menyebabkan kemurtadan. Yang ini bingung tidak? ya. Jadi kalau ucapan ya kafir ini dilihat, dipastikan lagi. Antum mengucapkan ini maksudnya apa? Kan gitu. Ah, Eh, Demikian juga kalau misalkan orang Islam, Muslim, tapi perbuatannya ini ada perbuatan-perbuatan yang mencerminkan kekufuran yang biasa juga dilakukan oleh orang kafir. Kalau yang kita katai maksudnya adalah karena perbuatannya, ini perbuatannya perbuatan kafir, ya kafir. Ini maksudnya adalah perbuatannya perbuatan orang kafir, bukan agamanya yang dianut.
Agamanya yang dianut tetap agama Islam. Tapi karena perbuatannya yang dilakukan seperti orang kafir, lalu dikatai ya kafir. Kalau maksudnya seperti itu juga perkataan ya kafir ini tidak menjerumuskan pada kekufuran, tidak menjadikan sebab kemurtadan. Bingung tidak, Om? Eh, Ustadz mau ini aja mau Nah, mau konfirmasi. Jadi untuk yang Ustadz bahas ini, yang nah, apa namanya, yang dari apa jenis yang ketiga ini adalah perkataan ini ya. Ini nah, kan yang membuat kita masuk ke dalam apa murtad. Itu perkataan ini maksudnya kita tuh ngatain orang kafir begitu maksudnya. nah. Bukan ngatain orang kafir. Maksudnya ya Ngat, nggak maksudnya ini gini, kita an, kita anggap mengkafirkan orang gitu maksudnya gitu. ah, eh, mengatai orang Muslim sebagai kafir. Nah, terus barulah Ustadz jelaskan tadi ada dua itu kalau Harus memang ada rinciannya maksudnya, niatnya ya apa. ya 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 ya. Jadi orang Muslim, sesama Muslim itu nggak boleh dikatai kafir kan gitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Karena jelas kalau misalkan seseorang beragama Islam, meyakini agama Islam, menjalankan syariat Islam, maka jelas berbeda jauh dengan kafir. Hmm, Jadi tidak boleh dikatai sebagai ya kafir seperti itu. Bahkan kalau misalkan tadi ada rinciannya, kalau perkataan ya kafir ini maksudnya adalah bahwasanya agama yang dianut ini bukan agama Islam, maka perkataan ya kafir ini bisa menyebabkan seseorang keluar dari keislaman. Justru orang yang mengatai itu menjadi mm-mm. kafir. Gitu kan, Mas? Iya 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 iya. Mm-mm. Nah, Mas. Tapi kalau maksudnya bukan itu, maksudnya bukan agama yang dianut orang yang dikatai ini selain Islam, misalkan, bukan agama Islam. Ya, kalau niatnya bukan seperti itu, tapi kalau niatnya karena oh dia ini kufur nikmat, ya kafir, maksudnya ya kafirun ni'mah, ya kafirun ni'mah. Maksudnya seperti itu. Tapi dia disebutkan ya kafir gitu. Maksudnya kafirun ni'mah atau kafir karena perbuatannya, bukan karena agamanya. Perbuatannya seperti perbuatannya orang kafir, maka itu tidak menyebabkan seseorang terjerumus dalam kekufuran. Demikian juga secara bahasa, itu ya kafir ini juga bisa bermakna yang lain. Kafir itu dalam istilah pertanian, itu kafaro, itu juga bisa bermakna me- mengubur benih, mengubur benih, menanam benih. Itu juga istilahnya pakai kafaro. Dan kalau misalkan maksudnya itu juga jelas, itu tidak menyebabkan kemurtadan. Ya kafir, maksudnya orang yang menanam benih gitu, Mas. Maka Iya. Itu itu bisa itu banget jelas dia. Heeh. jelas tidak menyebabkan kepada kekufuran. Namun umat sekalian, kita juga harus paham sebaliknya, kalau orang kafir, bukan orang muslim ya, bukan muslim. Kalau orang kafir, ya kita harus meyakini bahasanya dia kafir dan kita harus mengakui juga bahwasanya dia kafir. Kalau orang kafir jelas-jelas kafir, bukan orang muslim, entah itu agamanya apapun, Nasrani, Yahudi, atau yang lain. Nah, kalau bukan orang Islam, ya kita harus meyakini dia itu kafir dan kita juga harus mengakui mengakui baik secara lisan atau apapun bahwasanya dia kafir. Kalau tidak, justru itu malah bahaya. Kalau tidak, itu justru malah bahaya. Maksudnya bahaya bagaimana? Kalau misalkan, kalau misalkan dia menolak mengatakan bahwasanya orang kafir itu adalah kafir, dan kalau maksud dia adalah berarti agama Islam dan agama orang kafir itu sama, maka ini juga bentuk kekufuran. Ya tuh ya. Bisa Iya. dipahami maksud saya, Om? Iya. Iya. Bingung tidak maksud saya, Om, hati kalian? Coba diulang Ustadz apa nih? Baik, maafkan Allah jami. Kan beberapa waktu yang lalu sempat ramai bahwasanya nggak usah lah ya, orang ya orang non muslim itu dikatai orang kafir. Ya kan ya? Sempat Iya iya. viral atau sempat heboh tuh masalah-masalah itu. Mm-mm. Baik.
Ada orang-orang yang menyerukan seperti itu. Ah, namun seharusnya kita sebagai orang muslim itu mempunyai ketegasan dalam masalah akidah. Maksudnya, kalau orang kafir, non-muslim, kalau orang non-muslim, ya kita harus meyakini di dalam hati kita bahwasanya dia itu kafir dan kita juga harus mengakui baik secara lisan maupun perbuatan bahwasanya dia ini kafir. Betul, Gitu kan, Ustaz. Mas? Betul. Kalau tidak, kalau tidak justru malah bahaya. Saya katakan tadi seperti itu. Kalau tidak bisa bahaya. Di sana ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalau orang yang tidak mau mengatakan bahwasanya non-muslim itu adalah kafir dengan maksud dan keyakinan di dalam hatinya bahwasanya agama Islam yang kita anut dan agama yang dianut orang kafir itu sama-sama baik, maka ini butuh kekufuran. Hmm. Ya, atau ya? Iya, Ustaz. Betul. Iya, Nah, iya. Hmm. subhanallah. Yang kufur tuh yang ngomongin kalau orang kafir itu sama gitu kan, Ustaz? Betul, bentuk apa, pluralisme, ya. Jadi dianggap semua agama sama. Bentuk Bagi kekufuran. baik katanya. Iya. Ini bentuk kekufuran. Tapi Hmm. berbeda hanya kalau misalkan kita tidak ingin mengatai orang kafir bukan berdasarkan keyakinannya dan agamanya. Kalau keyakinannya dan agamanya kafir, iya dia kafir. Tapi karena misalkan orang kafir ini baik, dia amalan-amalannya, perbuatan-perbuatannya sesuai dengan syariat Islam misalkan, misalnya saja. Lalu kita tidak mengatakan bahwasanya dia ini secara perbuatannya orang kafir, maka itu masih bisa ditolerir mungkin. Karena dia perbuatannya ini bukan perbuatan kafir, misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan keyakinannya nggak ada toleransi, keyakinan non-muslim ya kafir sudah. Begitu Ibu ya. Iya. Waduh, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Terkadang orang ini aneh. Terkadang orang itu aneh. Kalau orang mengatakan Allah berfirman lakum dinukum waliyadin. Ya, ya. Mm-mm. Dinukum waliyadin. Lakum dinukum bagimu, bagi kalian agama kalian. Bagiku agama. Ya kita agamanya sendiri-sendiri ya sudah. Iya, tapi kan surat itu itu ayat itu di dalam surat apa? Al-Kafirun. 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 Ini ada berdalil dengan sesuatu yang sebenarnya itu menjadi argumen sebaliknya. Dan bahkan di awal surat itu, bagaimana Allah mengawali surat itu? Ya Ya, ayyuhal Ya, kafirun. kafirun. ayyuhal Di awal kafir. surat Allah menyebutkan ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Di akhir ayat, di akhir suratnya baru lakum dinukum waliyadin. Nah, di awal sudah disebut wahai orang kafir. Di akhir baru disebut wahai orang kafir, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Agama kita berbeda. Wahai kafir. Itu kan di awal sudah disebutkan ya ayyuhal kafirun. Kenapa, Ki? Allah Kenapa? Cara, pilih. cara berpikir orang zaman sekarang ini agak aneh sekarang. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Ustaz, Belum. kalau Nah, misalnya kita marahin anak atau misalnya pakai kata-kata gini misalnya, Ustaz, bukan anak aja maksudnya, kamu kayak orang kafir aja gini gitu misalnya gitu, karena perbuatannya tuh mirip orang kafir itu nggak boleh apa enggak sih Ustaz? seperti yang kita sebutkan barusan, perkataan ya kafir, wahai kafir, ini lebih ringan kalau misalkan perbuatanmu kamu nih yang kamu lakuin kayak orang kafir aja. Itu lebih ringan daripada perkataan ya kafir, wahai kafir. Hei kafir, gitu kan, Mas? Hmm. Itu lebih ringan. Itu jelas. Kalau itu tadi jelas yang dimaksud adalah perbuatan. Perbuatannya sama mirip seperti apa yang dilakukan orang kafir. Bukan keyakinannya, bukan agamanya. Kita masih menganggap agamanya ini agama Islam. Itu nggak masalah, insya Allah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Demikian juga kepada keluarga kita dan keturunan kita. Karena, karena problem, permasalahan, dan PR
umat Islam, masyarakat Islam, kita itu sangat banyak sekali. Hal yang perlu diperbaiki dari umat Islam itu banyak sekali. Dalam masalah akhlak dan adab, iya, banyak yang perlu diperbaiki. Kemudian dalam masalah ibadah, tidak kalah yang perlu tidak kalah banyak yang perlu diperbaiki. Ya, atau ya. Bahkan dalam masalah sholat saja masih banyak yang perlu kita perbaiki mungkin. Belum lagi yang hal yang lebih penting dari itu, yaitu masalah akidah. Bahkan masalah akidah hal-hal yang pokok sekalipun masih banyak sekali masyarakat muslim kita, umat Islam kita yang tidak memahaminya dengan baik terkait dengan meyakini wujudullah, terkait dengan meyakini sifat-sifat kesempurnaan Allah, terkait dengan meyakini sifat-sifat maksumnya Rasulullah dan ketaatan sepenuhnya kepada Rasulullah. Belum lagi juga termasuk masalah akidah adalah masalah al-wala wal bara, masalah loyalitas. Kalau kita lihat fenomena akhir-akhir ini, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ada misalkan di sana, ada kader ormas Islam yang berkunjung ke negara Israel dan mereka duduk bersama, kemudian tertawa bersama, foto-foto bareng, menunjukkan loyalitasnya. Yang mana jelas-jelas Israel saat ini itu memusuhi umat Islam, memerangi umat Islam, melakukan pembantaian kepada umat Islam. Bisa-bisanya kader ormas Islam dari negara kita kemudian berusaha malah menunjukkan loyalitasnya kepada musuh Islam. Kemudian juga bisa-bisanya sebagian dai, bahkan imam masjid, menunjukkan loyalitasnya kepada tokoh non-muslim, tokoh Nasrani. Dengkot. Nyium kepala itu boleh Ustaz? Nyium kepalanya dia emang apa hubungannya sih? Itu menunjukkan loyalitas yang seharusnya Kebablasan. tidak boleh. Ngapain ke sono? Dahulu, umat sekalian, dahulu beberapa tahun yang lalu, kita di Jakarta itu mungkin di Jakarta eh, terjadi eh, apa istilahnya sampai keributan dan berturut-turut berlarut-larut karena satu orang yang menghina, merendahkan satu Hmm. ayat dari ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 51. Iya. Oh. Justru malah sekarang ayat itu seakan-akan diabaikan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, yang diseru, yang dipanggil, yang diperingatkan di sini adalah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Janganlah menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai aulia. Aulia di situ bisa bermakna penolong, bisa bermakna asdiqa, bisa bermakna teman. Bahkan sebagai teman saja nggak boleh. Teman dekat. Apalagi menunjukkan kemesraan di antara mereka. Seakan-akan betul-betul loyalitas tanpa batas itu. Ini bentuk pluralisme yang kebablasan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Mungkin perlu suatu ketika, semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Mungkin suatu saat kita perlu membaca, merenungi, dan memahami surat Al-Ma'idah itu, ibu sekalian. Dimulai dari ayat 51 sampai satu halaman penuh. Ayat 51 itu kan paling atas. Sampai satu halaman penuh itu semuanya terkait dengan al-wala wal bara, loyalitas. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Bahkan di sana di sebagian tafsir itu disebutkan hal itu.
Hal itu bisa menjerumuskan seseorang pada kekufuran. Al-wala wal bara itu menunjukkan loyalitas kepada orang kafir yang mana orang kafir itu jelas-jelas memusuhi Islam seperti Israel sekarang menunjukkan loyalitas kepada orang kafir yang mana jelas-jelas orang kafir itu sedang memusuhi Islam, maka ini adalah bentuk kekufuran. Wala'iyadzubillah, semoga Allah lalu memberikan taufik kepada kita semuanya, keluarga kita, dan anak keturunan kita. Memang umat Islam itu sedang mengalami kemunduran. Kemunduran dalam semua hal, baik secara ilmu, amal, akhlak, ibadah, semuanya, bahkan dari segi peradaban, perekonomian, semuanya. Ah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Naam, meskipun sebenarnya semua kemunduran yang dialami umat Islam ini adalah bentuk sunnatullah, sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan sudah dikabarkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup bahwasanya umat Islam nanti akan sedikit demi sedikit mengikuti orang-orang kafir, umat terdahulu Yahudi dan Nasrani, dan bahkan di akhir zaman umat Islam ini bagaikan santapan yang akan disantap dari semua arah oleh orang-orang kafir. Bukan karena jumlahnya umat Islam ini yang sedikit, tapi justru umat Islam itu banyak. Kaghuthail bahr, bahkan seperti buih di lautan. Buih di lautan itu banyak sekali, tapi buih itu tidak punya kekuatan, tidak punya daya, hanya terombang-ambing oleh arus ombak. Naam, itu semuanya adalah sunnatullah. Sudah dikabarkan juga oleh Rasulullah. Namun, kita sebagai umat Islam itu juga harus berusaha introspeksi. Karena sunnatullah, semua sunnatullah itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Tapi sunnatullah itu terjadi dengan proses. Bagaimana bisa umat Islam sampai pada kemunduran yang sedemikian rupa? Itu ada prosesnya, ada sebab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Mungkin kita bisa mengintrospeksi masing-masing dari diri kita semua. Misalkan, bagaimana bisa anak-anak zaman sekarang, anak muda. Kalau kita perhatikan anak muda zaman sekarang, banyak sekali anak muda yang di usia-usia SMA, usia-usia perkuliahan, atau yang baru-baru kerja. Cara berpikir mereka adalah cara berpikir seperti orang komunis, Hmm. sekuler seperti itu. Sekuler sudah, masalah agama adalah agama. Masalah agama itu mungkin hanya sebatas ibadah di masjid saja. Sedangkan di luar masjid sudah tidak dikaitkan dengan agama lain. Bahkan ada sampai saya membaca itu sampai ada yang mengatakan apa istilahnya orang yang berusaha untuk istiqomah menjalankan syariat Islam itu dikatai sebagai orang yang mabuk agama. Ini bagaimana bisa anak-anak muda seperti itu? Mungkin kita orang-orang tua itu harus introspeksi. Apakah tiba-tiba saja anak-anak muda itu seperti itu? Tidak, pasti karena proses yang mereka alami. Banyak sekali orang tua yang abai dengan pendidikan agama anak-anak.
tidak mempedulikan pendidikan agama anak-anaknya, hanya memperhatikan misalkan pendidikan formal untuk anak-anaknya. Bagaimana sekolahnya, kemudian bagaimana nanti dia kerjanya, tapi bagaimana dengan agama? Bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana kita menanamkan akidah sejak dini, bagaimana kita menanamkan fondasi-fondasi keyakinan akidah Islam kepada anak-anak kita sejak dini. Dan bahkan mungkin sebelum itu, sebelum itu mungkin juga kita harus introspeksi sebagai orang tua. Dan juga kita harus membekali anak-anak muda yang akan menjadi orang tua. Karena terkadang orang tua itu bukan hanya abai, tapi sebelumnya orang tua sendiri itu juga kekurangan bekal untuk menjadi seorang tua, sebagai orang tua, untuk menjadi sebagai orang tua. Kekurangan bekal dalam masalah agama, dalam masalah baik masalah akidah atau masalah ibadah atau bahkan masalah adab dan akhlak. Kalau misalkan orang tua sendiri kekurangan bekal dalam masalah-masalah itu, bagaimana orang tua itu bisa mengajarkan dan menanamkan kepada anak-anak? Naam secara fikih itu, jika orang tua tidak bisa mengajarkan hal-hal yang wajib dipelajari oleh setiap muslim kepada anaknya, kalau tidak bisa mengajarkannya sendiri karena kekurangannya, maka wajib hukumnya bagi orang tua membiayai anaknya untuk belajar. Wajib hukumnya bagi orang tua untuk membiayai anaknya untuk belajar mempelajari hal-hal yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Baik dalam masalah akidah, masalah fikih, masalah adab dan akhlak termasuk juga sirah dan Al-Quran. Hukumnya wajib fardu ain. Ya, Ustaz. Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Belum lagi Belum lagi kalau kita lihat misalkan banyak faktor-faktor yang lain. Banyak sekali faktor-faktor yang lain. Misalkan propaganda-propaganda orang-orang Yahudi misalkan yang memang ingin merusak generasi muda umat Islam yang ingin menjauhkan umat Islam dari agama Islam. Baik itu propaganda-propaganda melalui hiburan-hiburan misalkan hiburan-hiburan baik dari musik, dunia perfilman, belum lagi juga olahraga, belum lagi juga media, handphone, game, semua itu adalah propaganda-propaganda orang-orang Yahudi yang tujuannya adalah merusak generasi umat Islam untuk menjauhkan umat Islam dari agama Islam. Islam hanya sekedar status saja. Tapi kenyataannya umat Islam tidak memahami syariat Islam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Iya Ustadz, kalau kalau kata psikolog Eli Risman itu eh, istilahnya orang pasangan-pasangan yang siap nikah itu dia hanya apa siap untuk nikah ya, tapi tidak siap untuk jadi orang tua ya Ustadz ya. Ya. Sebetulnya sebelum pernikahan itu bukannya ada di KUA itu apa sih Ustadz, kayak semacam penyuluhan gitu ya Ustadz ya, penyuluhan pranikah gitu ya. Tapi itu sebetulnya apa seperti kayak cuma formalitas doang gitu, tapi nggak dijalanin gitu karena nggak ada kesungguhan mungkin ya dari pihak KUA-nya sendiri, terutama Departemen Agama ya Ustadz ya, untuk tadi ya menjadikan pasangan pasangan yang akan menikah itu sebagai apa, orang tua gitu yang akan menjadi orang tua. Jadi mereka cuma ya udah, nanti yang udah bayar gitu ya secara administrasi gitu kan. Tapi nggak ada kewajiban secara syariatnya gitu. Mereka tuh nggak punya, Nah, kayaknya belum sampai situ gitu sampai Departemen Agama ya kalau saya sih lihatnya seperti itu. Allah dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ini sebenarnya sempat pernah kita bahas juga di kelas yang semester 6 ya, hari Sabtu Ahad itu. Ibu ya, yang ibu semester 6. Eh, dan sekalian, saya terkadang itu juga ngobrol dengan uminya anak-anak usianya gitu.
Dan ketika ada pelatihan gitu Ustaz ya, saya pernah ngelihat beberapa tahun lalu Jadi itu jadi pelatihan begini Mas menuju sekalian. pernikahan gitu Ustaz. Itu bayarnya mahal Paham? sekali gitu Ustaz. Yang ngadain itu orang-orang kita gitu, maksudnya kita di sini maksudnya orang-orang yang ahli agama gitu Ustaz ya. Nah, Tapi semoga Allah bayarnya memberkati mahal, kita. itu buat saya sayang banget Ini gitu. juga Karena kita itu juga butuh problem sekali. yang lain. Jadi Iya, begini Mas sekalian, memang masa kita sekarang ini, kalau kita perhatikan baik-baik, banyak sekali problem-problem di masyarakat kita. Namun, Mas sekalian, nampaknya dari semua problem masyarakat kita, kita tidak bisa mengandalkan bantuan dari pemerintah sama sekali. Dalam semua hal, termasuk juga dalam masalah pendidikan, termasuk juga dalam masalah pendidikan keluarga dan anak-anak. Maka bagaimana? Karena pemerintah kita, semoga Allah memperbaiki negara kita, eh, menjaganya, memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Karena memang pemerintah kita saat ini tidak mengutamakan, tidak memprioritaskan kemaslahatan bagi masyarakat. Maka kita sebagai masyarakat jangan hanya berpangku tangan dan menunggu bantuan dari pemerintah. Karena keselamatan agama kita, keluarga kita, dan keturunan kita itu adalah tanggung jawab kita. Dan yang akan merasakan dampaknya itu kita sendiri nanti, baik di dunia maupun di akhirat. Maka kita sendiri harus bergerak. Kita sendiri harus tergerak hati kita, kesadaran kita untuk menjaga agama kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita. Wafaqanallahu jami'an. Saya juga pernah sampaikan ke ibu-ibu sekalian yang di semester 6, eh, mungkin baik kalau misalkan suatu ketika Anda mungkin memang pelatihan atau daurah, semacam daurah pranikah, seperti itu. Daurah pranikah untuk pemuda-pemuda yang hendak menikah. Atau bisa juga daurah ini bukan hanya daurah pranikah, atau daurah keluarga sakinah seperti itu. Untuk bagi yang mau menikah atau yang bahkan yang sudah menikah sekali. Dan daurah itu, pelatihan itu tidak hanya membahas masalah hukum fikih saja. Misalkan hukum fikih masalah hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban anak. Tidak hanya sebatas itu saja. Tapi juga bekal-bekal yang lain. Termasuk bekal bagaimana mendidik anak. Termasuk juga, maksudnya parenting. Termasuk juga eh, bekal masalah menjaga kesehatan keluarga. Ya kan? Termasuk juga misalkan masalah manajemen. Eh, Banyak sekali, banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah. Dan itu akan mempengaruhi kemaslahatan dalam jangka waktu yang sangat panjang juga. Maka hendaknya juga bagi orang tua, kalau misalkan anaknya hendak menikah, itu yang menjadi perhatian itu jangan hanya sekedar apa ibu sekalian. Biasanya yang paling menjadi perhatian orang tua itu adalah satu adalah perasaan. Kamu suka atau tidak? Nah, kamu mau sama dia atau tidak? Dia mau sama kamu atau tidak? Misalkan seperti itu. Atau juga masalah ma'isyah. Dia sudah punya kerjaan atau belum? Kamu cinta? Cinta dia? Ya. Terus kemudian dia sudah punya pekerjaan? Ya, sudah punya pekerjaan. Ya udahlah, nikah aja. Tidak semudah itu dan tak hanya tidak sebatas itu masalah nikah. Banyak hal sekali yang perlu disiapkan. Masalah fikihnya, hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban anak. Kemudian bagaimana mendidik anak, apa hal-hal apa saja yang harus ditanamkan kepada anak sejak dini terkait dengan syariat Islam, kemudian kesehatan anak, kesehatan keluarga, dan lain-lain banyak sekali.
Belum lagi anak muda. Kebanyakan anak muda itu kalau misalkan anak muda atau anak tua bahkan ini. Anak muda dan anak tua Ibu Susi dan. Maksudnya anak tua ini bagaimana Ibu Susi? Kalau anak muda ini kan yang belum belum nikah. Atau misalkan anak tua yang misalkan bapak-bapak juga pengen nikah lagi misalkan. Misalnya saja. Oh, oh. Terkadang bagi bagi anak muda atau anak tua yang pengen nikah lah, intinya bagi orang-orang yang ingin menikah, itu terkadang itu yang difikirkan di benaknya itu hanya masalah yang indah-indahnya saja, yang bahagianya saja. Oh, dibayangkan, oh nanti setelah menikah itu pasti akan bahagia. Dunia itu hanya milik berdua. Gitu kan Ibu ya? Tapi kan hakikat nikah itu sebenarnya kan tidak seperti itu. Justru menikah itu adalah awal dari perjuangan. Namanya berjuang itu apa ya ada enaknya? Iya sih mungkin kadang ada enaknya. Tapi kan justru namanya perjuangan itu banyak gak enaknya ya kan Ibu ya? Berjuang untuk apa maksudnya? Menikah itu adalah awal dari perjuangan yang seharusnya saling mendukung, saling membantu. Perjuangan untuk apa? Perjuangan untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan di akhirat nanti. Itu adalah kebahagiaan yang betul-betul kebahagiaan yang sebenarnya. Kalau misalkan kebahagiaan di dunia itu kebahagiaan yang sementara, yang akan hilang, yang akan tergantikan dengan kesedihan. Tapi kebahagiaan yang kita harapkan sebagai umat Islam, sebagai seorang Muslim itu adalah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan kebahagiaan di mana kita bisa bertemu lagi dan berkumpul lagi bersama dengan keluarga kita di surga Firdaus. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Umat sekalian masih ada? Masih. Masih. Kalau nggak ada suara, Om, saya khawatir ditinggal sendiri. Gak lagi Hadir merem. Ustaz, hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Semoga Allah Ustaz. selalu memberikan taufik kepada kita semua. Baik, kita lanjutkan Om sekalian. Ini tadi eh, sih di bahasan ya kafir yang tadi Om ya. Ya kafir. Demikian juga ya Yahudiyu, ya Nasraniyu, ya Adim ad-din. Adim itu dari kata Adam. Adam itu tidak ada arti. Maksudnya wahai wahai yang apa Om? Kalau istilah kita, wahai orang yang tidak beragama gitu kan. Ateis, ateis. Ateis kata Ustaz tadi. Ateis, ateis atau komunis gitu ya. Ah, ini ini kita juga harus berhati-hati dalam perkataan-perkataan. Eh, Jangan sampai kita tujukan perkataan seperti itu kepada orang yang jelas-jelas beragama Islam dengan maksud agama yang dianut ini bukan agama. Tapi kalau misalkan maksudnya adalah ini perbuatannya ini seperti orang yang tidak beragama saja, ya, ah, maka maka tidak sampai menjerumuskan seseorang pada kekafiran. Tapi kalau mengatai orang wahai ateis, wahai komunis, dengan maksud agama Islam yang dianut ini bukan bukan agama, maka itu juga bisa menjerumuskan seseorang pada kekafiran. Maka harus hati-hati, betul-betul hati-hati. Wafakan Allah azza. Hmm. Dan juga kadang-kadang kan terkadang beberapa waktu yang lalu tersebar ini orang ini komunis, gitu kan ya? Si Fulan ini komunis. Eh, kita kalau kita lihat dia secara zahir bagaimana dan dia mengaku bagaimana, maka kita hukumi secara zahir. Kita umat Islam itu tidak dibebani dengan perkara-perkara batin yang ada di dalam hati. Kita nggak tahu apa yang di dalam hatinya. Apakah dia betul-betul komunis atau tidak, kita tidak tahu. Tapi kita menghukuminya secara zahir. Dia mengaku Islam, dia eh, menjalankan syariat Islam, maka jangan sampai kita mengatakan bahwasanya dia itu
adim ad-din, Is. ateis, atau komunis. Gitu ya, Bu ya. Semoga Allah. Mm-mm. Baik. Muridin. Eh, terkait dengan istilah Yahudi, umat sekalian, Yahudi ini sebagian ulama ada yang mengatakan istilah Yahudi ini dinisbatkan kepada Yahud ibn Ya'qub. Salah satu anak Nabi Ya'qub itu ada yang namanya Yahud alaihi wassalam. Dan nama kenamaan keturunan-keturunan ini disebut Yahudi, Yahudiyah, Yahudiyun. Gitu ya, Bu ya. Wafakanallah jami'an. Sedangkan Nasrani, pada awalnya istilah Nasrani adalah penisbatan kepada suatu desa yang bernama Nasron. Satu desa ada desa namanya Nasron dan awalnya memang penduduk-penduduk desa itu disebut Nasrani. Namun berkembang setelahnya orang-orang yang menganut keyakinan seperti penduduk desa itu juga disebut Nasrani. Gitu ya, Bu ya. Wafakanallah jami'an. Di daerah mana itu Ustaz? Allah alam. Desanya. Allah alam. Tidak. Baik. Kita lanjutkan wahai sekalian. Kemudian al-muallif rahimahullah taala melanjutkan menyebutkan contoh berikutnya. Tadi kita baca wakas sukhriyah. Sukhriyah tadi artinya apa Ibu sekalian? Menghina atau Istihza. merendahkan. Istihza kan Ibu ya. Istihza. Ini menghina, merendahkan atau meremehkan nama-nama Allah atau janji-janji baik Allah yang dijanjikan kepada orang-orang soleh yang bertakwa atau istihza atau sukhriyah kepada ancaman-ancaman Allah. Astagfirullah azimnya. Atau Iya. beliau menyebutkan di sini mimman la yakhfa alaihi nisbatu dzalika ilaihi subhanahu. Atau merendahkan, meremehkan atau menghina apapun yang jelas-jelas itu dinisbatkan kepada Allah. Apapun yang dinisbatkan kepada Allah, maka tidak boleh dihina, tidak boleh direndahkan atau diremehkan. Kalau sampai direndahkan, diremehkan, dihina dengan ucapan, maka ucapan itu merupakan ucapan kekufuran yang bisa menjerumuskan seseorang pada kemurtadan. Menghina Makanya nama-nama Allah, menghina sifat-sifat Allah, atau menghina Nabi Allah, menghina malaikat Allah, menghina kitab Allah dengan lisan, uh, atau meremehkan dan menghina janji-janji Allah. Misalkan di sana di sebenarnya ada contoh di bawah nanti. Ada contoh di bawah. iya, benar, Ustaz. Masuk Misalkan saja, bercandain nggak sih Ustadz? bagaimana? Bercandain. Termasuk kayak bercandain gitu juga nggak sih Ustadz? Termasuk menghina nggak? Bercandain. Kadang-kadang kan Iya, suka, Iya. sekarang kan orang bercanda, kadang-kadang suka, ya begitu Bablasan. deh Ustadz. Bercandanya suka nyerempet-nyerempet berlebihan. agama, bercanda tapi kayak ngeledek, tapi apa kayak gimana ya? Ya gitulah Ustadz, bingung Kalau jelasinnya. ledekan itu betul-betul, kalau ledekan itu betul-betul kelihatan penghinaannya dan meremehkannya dan betul-betul memperlihatkan gitu, ya, memperlihatkan pembangkangannya dan penghinaannya, maka itu bisa masuk dalam masalah yang kita bahas ini. Hmm. Ustadz, kalau misalnya gini nih, Kita orang suka ngasih Ustadz. Afan. Ustadz Afan. Misalnya orang suka ngasih, terus kita bilang gini, wah yang maha pengasih. Misalnya gitu itu nggak boleh Ustadz ya? Itu masuk menghina juga kan Ustadz ya? sebenarnya itu menempatkan pujian kepada kepada yang tidak semestinya. Paling minimal kalau dihukumi itu adalah zalim. Zalim itu apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, ya atau ya? Mm, mm, mm. Nah, paling minimal itu zalim. Nggak Maka boleh kan tapi Ustadz ya? tapi dilihat juga namanya kezaliman itu nggak boleh. Semua bentuk kezaliman itu tidak boleh. Tapi apakah sampai kepada kadar
kekafiran apa tidak, maka itu harus diperinci lagi, dilihat lagi niatnya maksudnya apa gitu. Baik, kita baca dulu karena di bagian selanjutnya ini ada masih ada kaitannya dengan eh, yang kita baca barusan, as-sukhriyah bismin min asma'ihi ta'ala wa wa'dihi aw wa'idihi mimman la yakhfa 'alaihi nisbatu dzalika ilahi subhanahu. Lanjutannya, al-muallif rahimahullahu taala menyebutkan wa an wa ka'an yaqul asy-syakhsu, demikian juga jika seseorang mengatakan lau amaroni Allahu bikadza lam af'alhu. Seandainya Allah menyuruhku demikian, maka aku tidak akan melaksanakannya. Ini kan bentuk kesombongan, bentuk penghinaan dan meremehkan perintah Allah. Ya, atau ya? Pembangkangan juga kan Ustadz ya kayak gini Ustadz. Betul. Ya, sahih, pembangkangan. Pembangkangan dan penghinaan dan meremehkan. Dan saya tadi menyebutkan sebagaimana disebutkan oleh al-muallif, segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah, maka tidak boleh sekali-kali kita meremehkannya atau menghina atau membangkangnya. Termasuk juga perintah. Nah, kalau misalkan di sini seandainya seseorang mengatakan lau amaruni Allah jika dalam af'alhu, ini bentuk perkataan kekufuran yang bisa menjerumuskan seseorang pada kekufuran dan kemurtadan. Seandainya Allah menyuruhku demikian, seandainya seseorang berkata demikian. Seandainya Allah menyuruhku demikian, maka saya tidak akan melaksanakannya. Misalkan, baik, au yaqulu syakhsu, atau seseorang mengatakan, lau sharatil qiblatu fi jihati kada ma sallaitu ilaiha. Seandainya saja, ini seandainya seseorang mengatakan, kalau saja atau seandainya saja kiblat itu dijadikan oleh Allah atau dipindahkan oleh Allah ke arah tertentu, misalkan ke arah timur, misalkan, ma shallaitu ilaiha, aku tidak akan sholat menghadapnya. Ini juga merupakan perkataan kekufuran. Karena ini bentuk ainad, bentuk pembangkangan. Dia dia sudah menantang seandainya Allah menyuruh atau memindah kiblat ke arah sana. Padahal jelas-jelas kiblat itu Allah sudah memerintahkan kita itu sholat harus menghadap kiblat. Tapi dia mengatakan kalau kiblat di arah tertentu, dia tidak akan sholat menghadap sana. Ini juga bentuk pembangkangan dan penghinaan, meremehkan hal yang dinisbatkan kepada Allah. Kita lanjutkan, yaqula syakhsu, atau seandainya seseorang mengatakan, lau a'tani Allahul jannata ma dakhaltuha mustakhifan au mudhiran lil inadi fil ful. Seandainya saja orang mengatakan, seandainya Allah memberiku surga, seandainya saja Allah memberiku surga, atau seandainya saja Allah akan memasukkan ke surga, ma dakhaltuha, saya tidak mau masuk ke surga. Mustakhifan ini hal. Jadi orang ini mengatakan perkataan-perkataan yang kita sebutkan tadi dalam kondisi mustakhifan. Mustakhifan itu mustahzian, dalam kondisi menghina. Dia dalam rangka menghina. Dia mengatakan itu dalam rangka menghina, meremehkan, atau merendahkan, au mudhiran lil inat, atau menampakkan pembangkangannya, filkul, pada semua yang kita sebutkan. Terkadang ada orang yang terkenal, meskipun terkenal nggak beresnya, terkenal nggak benernya, tapi dia dia banyak followernya, misalkan di Indonesia, karena dia apa istilahnya artis, misalkan seperti itu. Dia mengatakan, nggak mau masuk surga, lebih pilih masuk neraka, karena di neraka nanti bisa kumpul sama teman-temannya. Ini perkataan kekufuran jelas. Kalau dia mengatakan itu dalam rangka mengejek, menghina, meremehkan, atau menunjukkan pembangkangan. Ini perkataan kekufuran. Kita tidak bisa memastikan apakah dia kafir atau tidak, tapi ini bentuk perkataan kekufuran yang bisa menjerumuskan seseorang pada kekafiran. Gitu juga. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua.
Ustadz apaan? Kalau misalnya ngomongnya gini, Ustadz, surga juga nggak mau deh nerima dia. Nah itu gimana tuh Ustadz? Kalau begitu perkataannya. Ini dinisbatkan kepada orang lain, Iya, tidak. heeh. Surga juga nggak mau deh nerima orang kayak gitu, misalnya gitu. Setidaknya hal itu tidak boleh dijadikan candaan. Hmm. Setidaknya hal itu paling minimal hal itu tidak boleh dijadikan candaan. Karena masalah-masalah surga, masalah neraka itu adalah hal sakral yang kita itu seharusnya sebagai manusia itu selalu mengharapkan surga dan tidak mau mengharapkan neraka, itu kan Ibu. Maka jangan sekali-kali dijadikan candaan. Ya sebagaimana kalau itu kan harapan tujuan utama kita hidup itu adalah mengharapkan ya kita nanti bermuara di surga, itu harapan utama kita. Bagaimana bisa dicandai? Bagaimana bisa dicandai? Oh, kamu nggak bisa masuk surga nanti. Nah, itu kan sebenarnya candaan yang nggak bukan candaan itu, bukan sesuatu hal yang lucu. Mirip-mirip saja sebenarnya. Kalau saya miripkan itu seperti candaan bawa-bawa orang tua itu. Itu juga kalau kan candaan bawa-bawa orang tua kita itu kan bukan candaan sebenarnya. Itu hal yang nggak lucu. Ya atau ya? Iya, Demikian juga candaan-candaannya bawa-bawa neraka dan surga. Bukan hal yang lucu. Tapi Ustadz, kalau misalnya yang dia lakukan orang yang kita candain kayak gitu, dia emang jelas-jelas melakukan hal-hal yang ya emang eh, ya kafir atau apalah gitu. Itu gimana? Gak apa-apa kan? suhriya. Suhriya ya Ustadz, istahza. Nggak boleh. Maksudnya Tapi kalau kita, misalnya tapi kita, melakukan bukan, itu tadi bukan dalam konteks yang kita bahas di sini, Ibu sekalian. Kalau candaan itu tadi bukan dalam konteks yang kita bahas di sini. Yang kita bahas di sini adalah as-sukhriyah atau al-ainat, lima nusiba ilallah. Kita meremehkan, merendahkan, menghina, atau menunjukkan pembangkangan terhadap segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah. Itu kan, Weh? Termasuk surga. Surga itu sebenarnya adalah janji baik yang Allah janjikan kepada orang-orang soleh yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, ya kan Ibu gak? Kalau misalkan kita sukhriyah, istihza, meremehkan, merendahkan, menghina, atau menunjukkan pembangkangan terhadap janji Allah ini, maka ini adalah perkataan yang bisa menjerumuskan seseorang pada kekufuran. Tapi kalau candaan tadi berbeda konteksnya dengan yang di sini. Candaan tadi bukan dinisbatkan, bukan merendahkan surganya, ya kan Ibu ya? Tapi meremehkan orangnya, ya atau ya? Iya Ustadz, heeh. Meremehkan Kayak, orangnya. Kalau iya, meremehkan orangnya ini setidaknya dia itu bukan sesuatu adab dan akhlak yang baik, minimal seperti itu. Bukan hmm. sampai derajat, bukan sampai derajat yang kita bahas di sini. Gitu Iya Ibu ya? Ustadz. Ada yang ngomong gini, kadang-kadang saking buruknya akhlak orang itu ya Ustadz ya, sampai dibilang neraka juga males nerima dia gitu Ustadz, kadang-kadang gitu Setidaknya, dibercandain. setidaknya jangan pernah kita eh, mengucapkan hal-hal semacam itu. Kita harus menjaga lisan kita. Kenapa mahasiswa kalian? Seburuk apapun orang semasa hidup di dunia, kita tidak tahu akhir hayatnya nanti seperti apa. Bisa jadi akhir hayatnya itu jauh lebih baik daripada kita. Dan kita sendiri juga tidak tahu akhir hayat kita seperti apa. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ya atau ya? amin, iya bener. Hal-hal semacam itu jangan dijadikan sebagai canda. Nah, setidaknya paling paling minimal itu akhlak dan adab yang tidak baik. Meskipun tidak sampai standar yang kita bahas di sini. Begitu ya, Bu ya? Iya. Apa namanya? Kadang-kadang juga itu sih Ustadz, kalau misalkan ada ya apa kita baca berita apa gitu tuh, orang misalnya sadis atau gimana gitu, kadang-kadang kan kalau nonton berita apa orang kan makin sadis gitu makin kesini ya. Karena suka ada yang komen setan aja juga minder sama dia gitu loh Ustadz. Itu mah juga Kayak sih. Umar bin Eh, Khattab dong Bu. kalau Setan aja juga ya minder sama bisa kelakuannya kan bisa gitu loh jadi Ustadz. sih Bapak sekalian ada benarnya juga kalau perkataan seperti itu. Maksudnya apa? Begini, di sana para ulama ada yang mengatakan seperti itu. Maksudnya, manusia, mungkin di sana ada khilaf. Apakah manusia itu
lebih baik dari malaikat atau tidak? Maksudnya apakah mana yang lebih baik, manusia atau malaikat? Makhluk yang lebih mulia itu manusia atau malaikat? Di sana ada khilaf panjang di sana di diskusinya para ulama. Namun di sana ada yang merinci dengan rincian yang baik. Kalau misalkan manusia itu baik, maka dia akan lebih baik dari malaikat. Kalau manusia itu solih, bertakwa, baik, maka manusia itu bisa lebih baik daripada malaikat. Namun kalau manusia itu jahat, tidak taat, solih, buruk, maka dia bisa lebih buruk dari syaitan. Hmm, beneran tuh. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Muhammad sekalian, ini tadi kita sebutkan, oh ya, ini tadi contoh perkataan lau a'tani Allahul jannata ma dakhaltuha. Tapi ini juga ada keterangan setelahnya kalau mengucapkan ini dalam kondisi dalam rangka merendahkan, meremehkan, menghina atau menunjukkan pembangkangan. Iya, tapi kalau maksudnya adalah hal yang lain, maka tidak. Kalau maksudnya hal yang lain, maksudnya seperti apa? Mungkin ibu-ibu sekalian pernah mendengar syair Abu Nawas yang dikenal dengan syair Abu Nawas. Nggak tahu nisbatnya ini betul atau tidak. Gimana syair Abu Nawas itu? Nggak tahu. Ilahi, ilahi, lastu lil Lir. firdausi Ya. ahlan. Terus gimana? Wala aqwa ala Wala nar. aqwa, wala aqwa ala naril jahim. Itu bukan maksudnya tidak mau masuk neraka. Ilahi, wahai Rabb, wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahlan. Aku aku bukan ahli surga. Maksudnya apa? Aku tidak layak untuk masuk surga dengan dengan keterbatasanku dalam ibadahku, dalam keterbatasanku dalam ketaatanku. Aku tidak layak untuk masuk surga. Wala aqwa 'ala nari jahim. Namun aku juga tidak kuat untuk masuk neraka. Maka perkataan ini bukan termasuk apa yang kita bahas barusan. Karena perkataan yang di dalam syair itu tidak dalam rangka mustahzian, sukhriyatan, mustakhifan, wa idharan lil inad. Bukan dalam rangka meremehkan surga, merendahkan, atau menghina, bukan juga dalam rangka menunjukkan pembangkangan. Ya kan Ibu ya? Tapi maksudnya adalah eh, dirinya itu atau diri kita itu tidak layak kalau misalkan mendapatkan surga. Tidak layak untuk mendapatkan balasan surga karena keterbatasan kita dalam ketaatan dan ibadah. Gitu ya, Bu ya. Wadah Mahat. Kalau seperti itu tidak masuk dalam pembahasan. Wafaqanillah. Kadang-kadang kan ada yang anti sama syair Abu Nawas ya, Bu ya. Saya Nah, baru tahu Ustaz kalau Oh, itu itu Abu syair Abu Nawas. Nawas Ustaz baru tahu. terkenalnya demikian, terkenalnya demikian. Tapi Allah alam, apakah itu penisbatan yang betul atau tidak, dan apakah Abu Nawas itu benar-benar sosok yang ada atau fiktif juga saya tidak tahu. Fiktif kayaknya. Yang satu perempuan lah itu tuh Ustaz yang waktu zaman sahabat Ustaz yang perempuan yang Rabi'atul Adawiyah. iya itu dia Rabiatul Adawi Rabi'ah Adawiyah itu bukan sahabat, bukan sahabiyah. zaman dulu deh Ro- pokoknya. Rabi'ah al-Adawiyah itu hidup di masa tabi'in. Rabi'ah al-Adawiyah itu hidup di masa tabi'in. Kalau melihat cerita-ceritanya itu satu masa dengan Al-Hasan Al-Basri. Oh, Al-Basri. yang Mas Allah Hafal alam. bilang itu. Nah, Allah alam. Hakikat sebenarnya Rabi'ah al-Adawiyah itu seperti apa? Tapi terkadang itu banyak cerita-cerita yang tidak benar. Ada cerita-cerita yang diputar-balikan di ya itulah banyak cerita-cerita yang diaku-aku, misalkan orang-orang sufi yang tidak paham syariat itu kemudian membuat-buat cerita yang sebenarnya itu tidak seperti itu, kemudian dinisbatkan
kepada orang soleh. Terkadang banyak sekali seperti itu. Ustaz. Hmm. Iya. Allah alam hakikatnya Rabi'ah Al-Adawiyah itu seperti apa, saya tidak tahu pasti. Saya juga belum meneliti dengan pasti yang betul-betul hakikatnya Rabi'ah Al-Adawiyah itu seperti apa. Tapi memang Rabi'ah Ada Al-Adawiyah itu filmnya, dikenal ada film. sebagai sebagai wanita yang ahli ibadah, ya kan Ibu? Mm-mm. Ngawang-ngawang Rabi'ah Al-Adawiyah itu juga nama ibu saya. Oh, Allah ya satuha. nama teman saya juga itu. Dia tuh apa Allah sih? ya. Saya. Hmm. Eh, nampaknya jam sudah menunjukkan jam 9 lebih 29 menit. Sebentar lagi jam setengah 10, Mas sekalian. Ah, Mas. Kalau ini kalau misalkan kita cukupkan sampai di pembahasan ini bagaimana Mas sekalian? Ya Ustadz, nggak apa-apa. Eh, Nggak, ada Mas. pertanyaan kalian Ustadz. sebelum kita tutup? Ya Ustadz. Tidak ada pertanyaan? Mm-mm. Tidak Ustadz. Baik. Cukup, cukup Ustaz. Umat sekalian, saya minta maaf sebelumnya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang saya izin. Jadi mungkin kita libur dulu satu pertemuan di pekan depan. Dan insya Allah kita akan melanjutkan belajar kita kembali di pekan berikutnya. Semoga Allah Baik memberikan Ustadz. kemudahan. Dan Nah, Ustaz. Nah sampai Ustadz, saya juga mau izin Alhamdulillah. selesai pekan depan Ustadz. sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Tidak ada pertanyaan Mas sekalian? Baik, Cik. Ya Ustadz. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan maka kita cukupkan Mas sekalian. Semoga akan kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Hmm. Allah selalu memberikan taufik pada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap yang kita pelajari. Amin. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang dimanapun berada. Ya di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang soleh dan soleh dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba yang soleh dan soleh. Dan semoga kelak mereka generasi yang ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Amin. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, Amin. baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari, baik yang kita lakukan secara sembunyi maupun terang. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, bersyukur atas semua ketetapan itu dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Amin. Allahumma إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. Amin. إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. Amin. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسقي عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم.
اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين Amin. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عونهم يا قوي يا متين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Ustaz, barakallahu Bismillah fiik. Ustaz. Sampai ketemu teman-teman. Ya, Assalamualaikum. salam.